Memang saya melihat ya situasi perkembangan terkait dengan aksi demo yang berujung pada pengerusakan dan penjarahan. Nah, saya terpanggil untuk juga angkat bicara lah terkait dengan persoalan ini. Saya sebagai advokat, sebagai penggiat ya keadilan yang sering saya tergugah hati saya ketika melihat ketidakadilan. Yang pertama, ini saya sampaikan untuk Pak Prabowo, juga Pak Kapolri, terkait dengan perkembangan saat ini. Ya, kita sama-sama menyaksikan ada beberapa orang masyarakat yang ditangkap terkait dengan penjarahan. Nah, saya mau menyampaikan begini. Yang pertama, kalau memang pihak kepolisian ingin melakukan penangkapan, ingin meminta keterangan, ya saya sih tidak keberatan ya, sah-sah aja. Tapi saya berharap tidak dilanjutkan ke penahanan atau proses selanjutnya, proses yang lebih lanjut. Kenapa saya katakan saya tidak setuju? Ya, banyak orang bertanya pada saya, itu kan salah bang, itu kan salah bang, itu maling, penjara sama orang. Nah, saya ingin garis bawahi, kita jangan memandang ya sebuah peristiwa itu hanya melihat dari satu sisi. Kenapa persoalan ini bisa terjadi, permasalahan ini bisa terjadi ya? Kita harus bisa mengklasifikasi orang yang melakukan tindak pidana itu benar-benar niat mau melakukan pengerusakan atau niat untuk menjarah, itu berbeda ya. Kalau saya lihat kemarin itu ya, itu sebenarnya bukan kita sebut bahwa orang ini maling, orang ini jarah, bukan. Apa ada orang yang jarah mukanya di media sosial ditampang, diperlihatkan, ini saya dapat jam ini, saya dapat ini, saya dapat itu, saya dapat kulkas, saya dapat ini. Apa mungkin kalau benar orang-orang ini benar-benar maling ya, wajahnya diperlihatkan? Ini hanya menunjukkan kekecewaan masyarakat. Artinya reaksi masyarakat, reaksi alami masyarakat ketika apa? Ketika ada pejabat yang menyampaikan kalimat yang melukai hatinya. Ya, sampai dibilang tolol sedunia loh. Ya, jadi sedunia ya kita ini yang tolol. Rakyat yang mengatakan bubarkan DPR itu ya tolol sedunia. Jadi seluruh dunia ini ya kita paling tolol. Nah, inilah yang melukai hati masyarakat. Nah, awalnya ini kan hanya aksi saja ke DPR ya, menyampaikan pendapatnya, keinginannya, kenapa undang-undang perampasan aset belum disahkan juga. Nah, sementara dari dulu ini saja yang dibahas. Nah, kemudian timbullah kematian. Ada ojol yang tabrak, meninggal. Nah, semakin memuncak nih, yang tadinya masyarakat emang sudah kesal, terluka ya kepada dewan, kemudian dia melakukan aksi, ada yang meninggal, makin memuncak. Nah, jadi ya saya menyimpulkan begini, jangan karena bobroknya manajemen pihak kepolisian dalam mengantisipasi kerusuhan seperti ini ya, dia gagal menjalankan tugas dan fungsinya ya, menciptakan keamanan dan ketertiban, masyarakat yang menjadi korban. Kalau kita melihat ya, orang mengatakan demo besar-besaran, saya katakan ini demo bukan besar-besaran. Kenapa bukan besar-besaran? Karena hanya 4 rumah kemarin yang didatangi sama masyarakat dan berujung pada penjarahan. Saya lihat jumlahnya nggak begitu banyak. Kalau dibandingkan dengan jumlah kekuatan personil kepolisian yang ada, cukup mampu bisa mengamankan itu, bisa mengantisipasi agar persoalan pengerusakan ya, kemudian penjarahan bisa dicegah. Tapi sekarang mana? Jadi sekarang kalau seandainya ada dewan, ya memang ada kayak Uya-Uya minta maaf, bahkan Uya-Uya mengatakan saya sudah ikhlaskan gitu kan. Tapi terhadap kejadian ini, kalau saya jadi orang ya yang mengalami rumah saya didatangi,
sampai ada penjarahan. Ya, pesan saya kepada dewan-dewan yang rumahnya didatangi, digeruduk massa sampai ada penjarahan, jangan marah kepada rakyat. Ya, marah kepolisian. Ya, karena tugas dia memang menciptakan ketertiban, menciptakan keamanan. Ya, mereka sudah dilatih, mereka dibiayai, ya, mereka punya personil jumlahnya banyak. Ya, kepolisian juga begitu sama, introspeksi diri. Ya, mengamankan orang aksi demo gagal sampai ada yang meninggal, mengamankan rumah orang gagal juga. Sekarang mau melakukan penegakan hukum yang bagaimana? Ya, saya dulu pernah ya mengapresiasi. Jadi selama saya jadi advokat, hanya satulah Kapolri yang saya apresiasi, yaitu Pak Sigit. Dulu saya lihat Pak Sigit ini ketika jadi Kapolri, baru jadi Kapolri, dia melakukan langkah-langkah yang menurut saya langkah ini luar biasa. Dia bisa mampu dan mau melakukan hal-hal agar terciptanya keamanan, ketertiban dan lain sebagainya. Saat itu Indonesia lagi gaduh. Nah sekarang saya melihat kok Pak Kapolri gagal. Apa jangan-jangan karena anak buahnya terlalu banyak bikin masalah? Ya, ada yang bunuh, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam anak buahnya Pak Sigit ini. Nah jangan-jangan Pak Sigit ini lelah. Nah, mungkin dia lelah. Kalau lelah, Bapak harus bisa mengambil sikap. Ya, sikap agar apa? Agar masyarakat ini bisa tertib, agar masyarakat bisa menciptakan ya ketertiban, bisa membantu Bapak. Nah, saya sendiri nih ya, saya sebagai tokoh masyarakat kemarin juga diundang sama Pak Lurah, Pak Camat. Kita apel siaga dalam rangka menjaga ketertiban di wilayah kita masing-masing. Tapi saran saya, Pak Kapolri, perintahkan ke anak buahnya, ya, jangan menambah persoalan lagi. Nah, kalau penegakan hukum seperti ini, ya Bapak harus bisa analisa apakah tindakan penegakan hukum seperti ini benar-benar nanti akan melahirkan keadilan, benar-benar akan berujung kepada ketertiban. Coba lihat di komentar media sosial, nanti ada gelombang yang lebih besar lagi. Bukan cuma Bapak yang capek Pak, seluruh kita ini capek juga. Tadi saya katakan, kita diundang sama Pak Lurah, Pak Camat, apel siaga menjaga kampung. Semua orang menjaga kampungnya masing-masing. Ekonomi lumpuh. Nah kalau seandainya orang ditangkap-tangkapin seperti ini, ya, disuruh mempertanggungjawabkan perbuatannya yang karena kegagalan kalian tidak mampu menjaga ketertiban, keamanan. Nah sekarang saya mau bertanya nih, itu yang ditangkap-tangkapin Pak, apakah karena dia melakukan tindakan tidak pidana, mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain, atau disebut mencuri atau menjara, atau karena si penjara ini mendapatkan barang yang punya nilai ekonomisnya. Kalau mau ditangkap semua, ya orang yang curi baskom, ada helm, ada buku-buku masak, ya barang-barang sekecil apapun, kalau mau ditangkap, tangkap semua. Jangan karena orang ditangkap karena dia ternyata kedapatan kamera, dia bawa barang yang punya nilai ekonomisnya. Oh jam mahal nih miliaran, jam mahal miliaran. Nah, sibuk nih polisi cari. Oh ada barang yang mahal lagi, sibuk cari, ditangkap orang. Nah, apakah karena punya nilai ekonomis atau memang mau menegakkan hukum? Kalau mau menegakkan hukum, tindak pidana bukan hanya penjarahan, pengrusakan, penghasutan, penjarahan, silakan. Bilang hanya 4 rumah kok. Lebih dari 4 rumah Bang. Oke, yang ini maksud saya gini loh, kalau seandainya yang ribut-ribut ini kan 4 rumah. Kalau umpamanya gedung-gedung yang menurut saya yang mereka melakukan penjarahan, silakan. Iya lebih dari 4 rumah, rumah Sri Mulyani termasuk Bang. Eko, sama Saroni, Buya, Sri Mulyani. Napurba ya 5 lah. Oke. Jumlah maksud saya gini. Maksud saya begini ya. Artinya kegiatan yang kita anggap umpamanya anarkis ini kalau dibandingkan dengan jumlah kekuatan personil kepolisian jauh gitu loh. Artinya kewajiban dia melakukan pencegahan dan penindakan itu bisa berbeda dengan tahun 98.
Kalau 98 itu tumplek semuanya, artinya tidak mungkin kekuatan TNI Polri, bahkan TNI Polri loh. Nah kalau sekarang, lihat aja itu jumlahnya. Andai kata pencegahan itu dilakukan, benar-benar dilakukan, nggak mungkin bisa dilaksanakan kok. Nah jadi jangan, tadi saya katakan ya, jangan karena bobroknya manajemen pihak kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, gagal mereka melakukan pencegahan, akhirnya orang jadi korban lagi. Kan yang saya maksud gini loh, apa mungkin orang maling mukanya ditunjukin ke media gitu loh. Orang bawa-bawa barang orang, penjarahan, dia tunjukin ke mukanya ke media, terus ditangkap gitu. Ini kan reaksi masyarakat, reaksi alami masyarakat menunjukkan kesel dia, marah dia sama masyarakat gitu. Marah dia sama anggota dewan gitu loh. Jadi harus tahu dong, kalau orang marah ya pakai begitu. Jadi jangan sampai, ini kan maling, jangan lihat seperti itu saja gitu loh. Kalau namanya boleh nggak masyarakat ini pembunuh nih? Kan nggak juga, orang lagi bawa mobil ya mungkin dia nggak lihat atau bagaimana, tiba-tiba dia meninggal gitu kan. Nah kalau kita melihat kacamata, pembunuh, menghilangkan nyawa orang. Nah maksud saya kita jangan melihat satu sisi saja. Kenapa orang mau melakukan ini? Kenapa ini bisa terjadi? Nah maksud saya gini loh, kita jangan mencari siapa yang salah, tapi kita mencari mana nih yang salah. Gitu, jangan, saya kasihan gitu. Dan saya sampaikan gini ya, saya kemarin sudah berkomentar di salah satu media sosial. Nah kalau ini masuk ke ranah hukum karena sudah ada yang membuat statement akan membawa ke ranah hukum. Saya sampaikan begini, ya, saya ikhlas, siap, ya, bersedia mendampingi ya, mereka yang ditangkap pihak kepolisian terkait ya, terutama penjarahan itu. Ya, saya siap dampingi, ya, bagi keluarga. Ya keluarga mereka yang ditangkap, apalagi ditahan, silakan hubungi saya. Saya siap, tanpa dibayar. Gak apa-apa. Pro bono berarti. Pro bono. Nah jadi kita mau pisahkan loh, mana orang yang melakukan kejahatan sebenarnya orang jahat, mana orang-orang yang benar-benar ketika lewat gitu kan. Banyak gitu, sampai orang bilang bumbu masak juga diambil, ada baskom diambil. Kalau bicara masalah ini penjara, dia penjara juga. Maling juga, tapi apa mungkin mau ditindak seperti ini? Ada ibu-ibu masuk, ada pemulung masuk, ada semacam-macam semua masuk di situ. Nah kalau saya ibaratnya di polisi, malu saya tidak bisa melakukan pencegahan. Personil banyak, tanya coba jumlah personilnya berapa? Tapi kan konteksnya bukan masalah lawan atau tidak dilawan Bang, karena kan proses ini juga kan masih banyak massa dan juga belum ada instruksi dari penegak hukum bahwa harus dengan ketegasan saat itu dan akhirnya. Polisi apa udah lama? Ya belum. Ya kalau sudah lama sudah tahu dong. Baru kali ini aja dia awal orang demo. Hah? Jadi nggak tahu dia cara mengamankan orang demo. Tidak mampu, tidak tahu dia bagaimana cara mengamankan orang yang akan melakukan tindakan anarkis. Jadi jangan dibilang banyak orang kalau saya sudah demo di sana dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Intelijennya mana? Jadi kan harus tahu dong. Ini negara loh, bukannya kalau seperti kita orang yang nggak ngerti, orang yang punya peralatan dan perlengkapan yang minim. Oke, mereka koordinasinya kuat kok, grup ada. Komunikasi bagus, masa melakukan upaya pencegahan nggak bisa? Nah maka saya katakan kalau saya malu, kenapa? Saya diberikan tugas dan fungsi saya untuk melakukan pencegahan dan penindakan.